Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Gilman Erbasya, NIM 1807121. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa saya terhadap karya sastra Buddha Grimm atau Grimm Bersaudara dengan judul Rapunzel yang saya baca melalui website www.grimmstories.com. Sebelum memaparkan hasil analisis saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang Buddha Grimm atau Grimm Bersaudara. Buddha Grimm adalah kakak beradik, yaitu Jacob Ludwig Karl Grimm yang lahir pada 4 Januari 1785 dan Wilhelm Karl Grimm yang lahir pada 24 Februari 1786. Mereka lahir di Hanau, dan mereka menghabiskan masa kecil mereka di sana sebagai seorang sastrawan berkebangsaan Jerman. Mereka telah menerbitkan sebuah karya buku terkenal yang berjudul Grimm's Fairy Tales. Dalam buku tersebut terdapat sekitar 200 cerita rakyat dan dongeng. Dongeng Rapunzel menjadi salah satunya. Cerita dongeng karya Grimm Bersaudara biasanya diambil dari cerita-cerita warga desa di Hesse, cerita yang mengandung unsur sihir, komunikasi antar hewan dengan manusia, dan ajaran moral. Dalam kerjasamanya, mereka berdua, Jacob melakukan banyak riset dan penelitian, sedangkan Wilhelm menyusun kata-kata dan menyajikan cerita dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Selanjutnya, saya akan menceritakan alur Rapunzel secara garis besar. Dongeng ini menceritakan sepasang suami istri yang sudah lama menantikan kehadiran seorang anak. Setelah penantian yang lama, akhirnya mereka akan segera dikaruniai anak. Hingga pada suatu hari, sang istri melihat kebun yang dikelilingi oleh dinding tinggi yang terlihat dari jendela belakang rumahnya, di mana kebun itu dipenuhi dengan sayuran bernama Rapunzel. Namun kebun itu dimiliki oleh penyihir yang jahat bernama Frau Gothel. Tak peduli akan hal itu, sang istri memaksa sang suami mengambil sayur Rapunzel. Jika tidak, ia akan mati kelaparan karena tidak mau makan selain sayur itu. Sang suami bimbang dan takut, namun di sisi lain, istrinya sangat menginginkan sayur dari kebun sang penyihir. Kemudian, ia memutuskan untuk mengambil saat malam hari. Ia berharap semoga saja tidak tertangkap oleh sang penyihir. Setelah sang suami berhasil mengambil sayur di kebun dengan cara memanjat dinding yang tinggi, sang istri menginginkan sayur itu lagi dan lagi. Hingga pada suatu hari, sang suami dipergoki oleh sang penyihir dan diperbolehkan mengambil sayuran sebanyak yang ia mau. Namun dengan syarat, anak sedang dikandung sang istri harus menjadi miliknya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, sang istri melahirkan seorang bayi perempuan. Sayangnya, tidak lama setelah kelahiran sang bayi, penyihir datang dan mengambilnya. Sang penyihir menamai bayi itu Rapunzel. Hari demi hari Rapunzel tumbuh menjadi remaja yang cantik dan mempunyai rambut indah yang panjang sekali. Selama 12 tahun, penyihir itu mengunci di menara yang terletak di hutan dan tidak memiliki tangga maupun pintu. Hanya jendela kecil di bagian atas. Jika penyihir itu ingin masuk ke menara, ia memanggil, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Kemudian ia akan mengulurkan rambut panjangnya melalui jendela dan si penyihir akan memanjatnya. Beberapa tahun berlalu, tak sengaja ada seorang pangeran melewati menara dan mendengar sebuah nyanyian. Ternyata nyanyian itu berasal dari suara Rapunzel. Nyanyiannya sangat merdu sampai membuat pangeran tersentuh hatinya, sehingga ia berhenti dan mendengarkannya setiap hari. Ia ingin sekali mendatanginya, namun bingung mencari pintu ke menara. Suatu ketika, saat berdiri di belakang pohon, mendengar nyanyian Rapunzel, pangeran melihat seorang penyihir mendekati menara itu dan berteriak, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Karena kejadian itu, pangeran tahu cara untuk masuk ke menara itu. Keesokan harinya, pangeran pergi ke menara dan berteriak, "Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu." Pada awalnya, Rapunzel ketakutan. Ternyata seorang pria yang datang. Rapunzel belum pernah melihat pria sebelumnya. Pangeran mulai berbicara dengan cara yang sangat ramah dan mengatakan padanya, hatinya telah luluh karena penyanyian Rapunzel. Ketakutan Rapunzel pun hilang dan malah tertarik kepada sang pangeran. Akhirnya mereka saling jatuh cinta dan merencanakan untuk keluar dari menara itu bersama. Setelah berbincang, mereka sepakat bahwa pangeran harus datang setiap malam membawa sehelai sutra untuk dijadikan tangga. Tak lama dari itu, rencana Rapunzel pun diketahui oleh si penyihir. Seketika rambut indahnya dipotong dan Rapunzel pun diasingkan di gurun di mana ia harus hidup dalam kesengsaraan. Pada hari yang sama,
Sang pangeran datang seperti biasanya, namun sialnya saat dia memanjat menara, ia terkejut bertemu dengan penyihir di menara itu dan bukan Rapunzel. Pangeran melompat dari menara, sayangnya sebuah duri menusuk matanya, membuat ia menjadi buta. Kemudian, pangeran mengembara membabi buta di hutan, bersedih karena kehilangan orang tersayangnya. Dia mengembara selama beberapa tahun dan akhirnya sampai di gurun. Ia mendengar suara yang tidak asing baginya, yaitu suara Rapunzel yang merdu. Rapunzel hidup menyedihkan dengan anak kembarnya, laki-laki dan perempuan. Saat mereka bertemu dan berpelukan, tak sengaja air mata Rapunzel jatuh membasahi mata pangeran. Dan pangeran pun dapat melihat lagi. Pada akhirnya ia mengajak Rapunzel ke kerajaan dan hidup dengan bahagia. Selanjutnya, analisis saya untuk buku Rapunzel, yaitu karya sastra ini berbentuk epik, digolongkan sebagai cerita atau dongeng. Bahasa yang digunakan merupakan Alltagssprache, yaitu bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Ketika membaca cerita ini, saya mencoba menerapkan teori Dudley, yaitu membawa diri saya atau menempatkan diri ke dalam teks tersebut agar memudahkan saya untuk memahami teks. Kemudian, saya menerapkan pemahaman saya terhadap model skitse, yaitu memahami makna dengan mendalami ceritanya, menempatkan diri di cerita tersebut, dengan mengimajinasikan suasana yang didominasi ketakutan, bosan, kesepian, amarah, dan bahagia, serta latar waktu seperti malam hari, beberapa bulan kemudian, dan beberapa tahun. Latar tempat seperti menara, istana, rumah, kebun, dan hutan. Kemudian saya memahami berdasarkan ciri khas teks tersebut, seperti yang sudah kita ketahui, teks-teks Bruder Grims mudah dipahami. Settingan yang digunakan pada di istana atau kerajaan dan hutan, masih menceritakan dongeng dengan sihir atau mistis. Lalu ada hal-hal yang berupa fantasi di dalam cerita ini, yaitu penyihir jahat. Karena dalam kehidupan kita tidak ada penyihir jahat, maka saya menyimpulkan bahwa cerita ini merupakan cerita fantasi. Lalu pesan moral yang dapat dari cerita ini yaitu walaupun banyak cobaan, kita harus yakin bisa melakukan dan pantang menyerah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan masih kurangnya informasi yang didapat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.